Aku mau ngajak kalian ngebayangin kalau misalnya kalian punya aplikasi streaming dengan 25 juta pengguna hadir di 13 negara. Itu besar banget kan? Tapi bangkrut. Nah, hal itu terjadi sama Iflik. Dan hari ini aku mau cerita kenapa itu tuh bisa terjadi sama Iflik. Iflik itu lahir di Malaysia tahun 2014. Pendirinya itu Patrick Grove. Nah, visi Iflik itu simple, yaitu jadi Netflix-nya Asia Tenggara. Tapi bedanya sama Netflix, Iflik ini ngasarnya ke kelas menengah ke bawah. Jadi kayak ada versi gratisnya gitu, tinggal nonton iklan, bisa deh yang akses filmnya. Nah, nama model ini tuh premium. Kedengarannya tuh masuk akal banget ke pasar Indonesia, karena kan orang Indonesia suka yang gratisan gitu kan. Tahun 2016, Iflik itu masuk ke Indonesia gandengan sama Telkom dan Indosat Ooredoo. Strateginya itu masuk cepat dan rebut pengguna sebanyak mungkin. Nah, di awal tuh emang berhasil. Ada film lokal, drama Korea, bahkan di tahun 2018, mereka tuh siaran live Indonesian Basketball Language. Nah, ambisius banget. Tapi di balik semua itu ada masalah yang diam-diam menggerogoti perusahaan itu. Jadi gini, Iflik itu berhasil kumpulin dana investor sebesar 348 juta. Itu tuh menurut aku nominalnya tuh gede banget. Tapi total kerugian mereka itu ada di 378,5 juta dolar. Nah, total kerugian itu lebih besar dari uang masuk. Artinya setiap hari mereka tuh buka layanan. Itu sama aja dengan mereka tuh lagi jalan menuju arah jurang. Cuman gayanya ya udah mereka percaya diri aja kan. Jadi, tahun 2019 mereka rencananya IPO, masuk bursa saham biar dapat suntikan dana baru. Tapi gagal. Dan yang bikin shock, di September 2019, mereka sendiri tuh ngaku kalau misalnya mereka tuh udah bangkrut. Uang yang ada itu cuma cukup buat operasi sampai November doang. Dan itu cuma 2 bulan kan. Nah, terus investor dari Indonesia, yaitu Surya Citra Media, narik investasinya di akhir 2019. Makin suram deh si Iflik ini. Lalu 2020 datang, pandemi COVID-19. Nah, Netflix malah dapat untung besar. Mereka tuh dapat 15 juta pelanggan baru dalam 3 bulan pertama di 2020. Karena semua orang tuh di rumah. Tapi itu bertolak belakang sama Iflik. Kenapa? Karena kebalikannya, Iflik itu hidupnya itu dari iklan. Jadi di waktu pandemi, semua perusahaan itu potong budget iklan. Jadi pendapatan Iflik itu langsung anjlok parah. April 2020, Iflik itu PHK massal. Terus tanggal 9 April 2020, ini bagian yang paling dramatis. Dua pendiri utama Iflik yaitu Patrick Grove dan Luke Elliott itu tuh mundur dari dewan direksi. Di hari yang sama, dua direktur lain tuh ikut mundur. Kalau pendirinya sendiri udah ninggalin kapal, ya udah kelar dong. Jadi di Juni 2020, Tencent tuh akuisisi Netflix masuk ke WTV. Netflix sebagai perusahaan mandiri selesai. Oke, jadi kenapa sebenarnya Netflix ini gagal? Itu sebenarnya ada 5 hal. Satu, model bisnisnya tuh nggak menguntungkan. Iklan nggak cukup nutupin biaya lisensi konten yang mahal. Pelanggan tuh berbayar, tumbuhnya melambat. Yang kedua, dia tuh kalah sama Netflix. Netflix tuh punya uang jauh lebih banyak, kontennya jauh lebih banyak, dan brand udah dikenal seluruh dunia. Netflix tuh nggak bisa nandingin gitu. Yang ketiga, itu ada ekspansi yang terlalu agresif. Buka di belasan negara sekaligus sebelum model bisnisnya terbukti untung. Bakar uang boleh, tapi harusnya ada yang mendanain terus dong, dan Netflix itu nggak punya itu. Yang keempat, IPO-nya Iflik itu gagal. Investornya semua pada kabur. Pintu duit tertutup semua. Yang kelima, itu ada pandemi. Iklan kolaps, pelanggan berbayar dikit. Habislah sudah. Jadi, Iflik tamat. Nah, dari Iflik ini ada 3 pelajaran gede yang bisa kita ambil. Pertama, pengguna banyak bukan berarti bisnis itu sehat. 25 juta pengguna, tapi tetap bangkrut. Yang penting itu bukan cuma nambah user, tapi gimana caranya dapetin uang dari mereka. Yang kedua, jangan ekspansi sebelum kondisinya kuat. Buktiin dulu model bisnisnya jalan di satu pasar.
baru masuk ke pasar lain. Ketiga, kalau misalnya bersaing sama raksasa kayak Netflix, harus punya diferensiasi yang beneran kuat dan spesifik. Nggak bisa cuma modal lebih murah doang gitu. Nah, jadi Netflix itu bukan perusahaan yang bodoh. Visinya bagus, produksinya relevan, penggunanya banyak, tapi bisnis global yang kompetitif itu semua nggak cukup. Fondasinya rapuh. Sekarang Netflix hidupnya di bawah WTV. Jadi eh, perjalanannya selesai sebagai perusahaan mandiri. Jadi pengingat buat kita semua, nggak ada yang terlalu besar untuk gagal. Daun nggak ada yang terlalu populer untuk bangkrut. Segitu dulu dari aku, bye-bye.